Pagi, siang, sore, atau malam, tim dosen dan teman-teman sekalian. Saya Steven dengan NPM 1906293322 akan mempresentasikan untuk hasil eksplorasi saya tentang RTOS, tapi ini untuk Arduino. Nah, dan saya juga ada menemukan beberapa fakta dari RTOS, yaitu ada sistem selain dari memulai task, kita juga bisa melakukan pause pada task atau dan juga melakukan resume dan juga melakukan delete pada task. Nah, mungkin kita langsung ke kode saya sekarang ada 3 task, yaitu ini sebenarnya 3 task hanya untuk mencerminkan itu kalau sedang ada print. Nah, 2 dan 3 ini tugasnya hanya melakukan print tiap 1 detik. Nah, untuk arti dari ini adalah ini print 1 detik. Maksud saya delay selama 1 detik atau 1000 milisecond. Ini juga sama juga sintaksnya mirip dengan kode C di yang kita sudah pelajari di AVR parent. Nah, sekarang untuk yang task 1 saya akan jelaskan dikit. Nah, kalau ini akan menambah counter tiap 1 detik. Nah, dan ketiga task ini harus diingat kalau dia berjalan secara concurrent. Dengan ini prioritasnya sama. Jadi yang pertama itu task print 1 karena prioritasnya walaupun sama tapi dia dibuat duluan. Nah, mungkin kita langsung ke logikanya, yaitu yang pertama apabila counter sudah mencapai 5, counter 5 akan melakukan pause pada task kedua. Nah, task kedua ini jadi akan stop print. Nah, untuk ke-10 maka dia akan delete task ketiga. Task ketiga di delete. Nah, tapi kita juga akan coba resume. Tapi ini akan ada perbedaannya dengan task kedua. Mungkin kita lihat saja. Nah, task 1 trick ini juga akan print juga. Nah, mungkin saya coba lihat. Nah, saya akan nyalakan Arduino. Saya langsung ke layar karena ini hanya Arduino yang benar-benar kosong, tidak ada tambahan apapun. Baik, saya nyalakan. Ini sudah terupload dengan program yang di sini ya. Nah, bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, task kedua di pause dan kita bisa kalau ini hanya task 1, 3 saja. Nah, task 3 juga udah tidak ada. Ini sudah di delete. Nah, task kedua di resume. Kita bisa lihat task kedua ini kelihatan lagi. Task ketiga juga coba di resume akan tetapi tidak bisa karena kita sudah mendelete-nya. Nah, pastinya ada perbedaan di antara resume dan antara suspend dan delete. Yaitu mungkin saja bisa untuk penyimpanan memori dan lainnya. Nah, baik, mungkin sampai ini untuk yang VR yang untuk topik yang pertama. Nah, topik kedua yang ingin saya bawakan yaitu tentang semafor. Nah, saya yakin semafor pasti sudah teman-teman pelajari di perkuliahan sistem operasi. Nah, intinya adalah saya ada membuat satu function yang mensimulasikan critical section. Nah, critical section ini mungkin bisa di apapun yang mungkin menggunakan data yang shared seperti di video presentasi saya kemarin yang di AVR itu, mungkin saat mau melakukan update ke LCD. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, intinya adalah kita definisikan satu semafor, lalu semafornya kita ambil, dan lalu setelah sudah selesai, anggapannya setelah kita sudah selesai pakai toiletnya, nah kita bisa keluar. Karena mungkin anggapannya toilet tuh hanya bisa satu orang di setiap saat lah. Nah, jadi ini tag bisa bilang kunci pintunya, lalu ini give bisa bilang buka. Jadi siapapun bisa pakai lagi, kita keluar. Nah, mungkin saya akan coba upload dulu. Dan mungkin akan ada satu yang tidak diekspektasikan. Nah, ini programnya itu ada print seperti biasa tiap 1 detik. Ini juga print 1 detik. Nah, critical sectionnya ini parameternya berbeda. Nah, untuk masalah yang bisa muncul kalau tidak ada flag ini, mungkin saya rasa teman-teman harusnya sudah mengerti dari perkuliahan OS, yaitu bisa saja ada terjadi racing condition dan juga loss update atau data yang hilang lain-lainnya.
Nah, intinya saya hanya akan mendemonstrasikan untuk semafor di Arduino. Baik, kita akan jalankan lalu upload. Mungkin akan saya reset sekali setelah ini, karena program lama mungkin masih terkandung. Nah, sudah jalan. Kita lihat kalau dua tes ini masih berjalan dengan biasa. Kita tunggu sampai counter ke 10. Nah, kita sudah melihat kalau ini critical section masuk. Nah, tapi sesuatu yang mungkin tidak diekspektasikan itu muncul, yaitu mungkin saya stop dulu. Nah, yaitu tes 1 ini, sisa tes 1 ini masih bisa lanjut walaupun si critical section kedua udah masuk. Nah, itu halnya karena tes 1 ini tidak ada hubungannya sama critical section. Dia kan bukan critical section. Mungkin ini ya bisa dibilang wastafel dari toiletnya ya tidak dikunci gitu. Jadi dia masih bisa pakai walaupun si tes 2 masih di toiletnya. Nah, jadi ya sudah deh. Namun yang intinya adalah si critical section saat di pemanggilan 1 ini dia bisa dibilang hanya sendirian. Si yang kedua ini tidak masuk duluan. Jadi tidak City1, City2, City1, City2. Nah, ya mungkin berikut untuk video saya tentang RTOS ini sih. Nah, sedikit perkenalan tentang library-nya. Itu library-nya bisa di-download dengan nama FreeRTOS. Sebentar. Nah, mungkin ini agak lambat. Nah, mungkin teman-teman bisa cari saya FreeRTOS nanti di Library Manager. Nah, baik, semoga bisa menunjukkan. Nah, ini yang versi yang saya pakai oleh Philip Stevens dengan versi 10,4,42. Ini yang saya pakai. Baik, berikut dari presentasi saya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Baik, sampai jumpa dari saya.